Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup H akan membahas topik parasit dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Ica Imelida dengan NIM akhir 016, yang kedua yaitu Midori Autake dengan NIM akhir 043, yang ketiga yaitu Rifka Pramudia Wardani dengan NIM akhir 045, yang keempat yaitu Regina Salsabila dengan NIM akhir 047. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang pertama yaitu selayang pandang mengenai parasit, yang kedua yaitu akan pembahasan dalam jurnal. Selayang pandang. Parasitologi adalah suatu ilmu cabang biologi yang mempelajari tentang semua organisme parasit. Yang kedua, parasit adalah organisme yang tergolong sebagai makhluk hidup, di mana sebagian besar atau seluruh kebutuhan hidupnya sebagai tumbuhan atau hewan bergantung pada inang, makhluk lain yang ditupanginya. Sehingga dalam istilah lainnya, parasit ini dianggap sebagai pengganggu. Yang ketiga, hewan parasit meliputi protozoa, helminthes, arthropoda, dan insekta parasit, zoonosis, dan anthroponosis. Pembahasan jurnal. Topik jurnal. Kelompok kami mengambil 5 topik jurnal. Yang pertama yaitu Review on Parasite of Wild and Captive Giant Pandas, Ailuropoda melanleuca, Diversity Disease and Conservation in Pigs. Yang kedua yaitu Genetic Modification of the Deerhole Pathogen Cryptosporidium parvum. Yang ketiga yaitu host circadian rhythm are discovered during malaria infection in parasite genotype specific manners. Yang keempat, global profiling of RNAs, mere RNAs, mRNAs, reveal differential expression of coding genes and non-coding RNAs in the lung of beagle dogs at different stages of toxoracariasis infection. Yang kelima, Trichomonas vaginalis, pathogenesis, symbiont interaction, and hostile immune response. Pada jurnal pertama, Review on Parasite of Wild and Captive Giant Pandas, Ailuropoda melanoleuca, Diversity, Disease, and Conservation Impact. Dalam jurnal ini membahas tentang spesies pada panda raksasa di Cina yang terinfeksi parasit Bailiscaris scroidae pada tahun 2001 sampai 2005. Parasit ini merupakan parasit yang terdapat di tanah. Parasit ini penularannya melalui fekal oral. Penularannya penyakit ini ketika patogen dalam partikel tinja seseorang berpindah ke mulut orang yang lain. Telur dari Basichroideri dikeluarkan melalui feses dengan kemampuan bertahan hidup yang kuat di lingkungan. Selanjutnya, morfologi parasit Basichroideri ini seperti cacing giling atau nematoda, tebal berwarna putih atau coklat keabuan. Parasit ini berkembang biak paling baik dalam suhu 22 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dan berhenti ketika berada di bawah suhu 4 derajat Celcius. Parasit ini ditemukan terutama di usus halus, saluran pankreas, dan empedu. Gambaran klinis terinfeksi parasit B. Basichroideri terdiri dari beberapa gejala yang tidak spesifik, seperti penurunan berat badan, selaput lendir pucat, gangguan pencernaan, diare atau sembelit, aktivitas buruk, sakit perut, dan bulu kusut. Infeksi akibat parasit ini mengakibatkan gastroenteritis, pankreatitis, obstruksi saluran cerna, hingga kematian. Selanjutnya pada jurnal kedua, yaitu Genetic Modification of Deerhole Pathogen Cryptosporidium parvum. Dalam jurnal ini membahas tentang penyebab diare parah pada anak oleh parasit Cryptosporidium parvum yang menyebabkan sekitar 10,5% dari keseluruhan kematian pada anak. Parasit ini sangat rentan terhadap bayi dan balita. Parasit ini juga menjadi salah satu patogen dalam AIDS. Parasit ini menginfeksi melalui transmisi oral feses dari Ookista
atau parasit yang terdapat dalam usus kucing. Yang tahan terhadap lingkungan. Si parfum dapat diamati selama 2-3 hari dengan menginfeksi katup yang membatasi lambung dan duodenum dalam usus manusia. Si parfum sangat resisten terhadap antifolat. Host circadian rhythm area described during malaria infection in parasite genotype specific manner. Dalam jurnal ini membahas tentang terjadi infeksi parasit malaria murni dengan efek samping Plasmodium chabaudi, membentuk penyakit dalam kaitannya genotip parasit pada host ritme sirkadian. Telah diketahui bahwa gangguan ritme sirkadian dikaitkan dengan penyakit tidak menular, termasuk kanker, diabetes tipe 2, dan obesitas. Selama itu, gangguan host ritme sirkadian adalah sifat virulensi, kemampuan mikroorganisme untuk menimbulkan penyakit, patogen yang bervariasi secara genetik dengan implikasi untuk kesehatan host dan toleransi penyakit. Tanda-tanda terinfeksi ritme sirkadian meliputi penurunan suhu tubuh, penurunan periode dalam beraktivitas, dan secara dramatis mengubah sifat, perilaku, dan fisiologis saat host dan kembali sehat. Global proofing of RNAs, miRNAs, mRNAs, rival differentiation, expression of coding genes and non-coding RNAs in the lung of beagle dogs on different stages of Toxocara canis infection. Dalam jurnal ini membahas tentang infeksi canis gelang Toxocara canis yang menyebabkan toxocariasis pada anjing dan migran larva pada manusia, atau dalam penyakit lain T. canis harus bermigrasi ke bagian atas dan bawah paru-paru. Host T. canis tersebar luas di seluruh dunia dan kontaminasi melalui lingkungan dengan telur T. canis yang sangat umum terjadi pada sampel tanah. Anjing yang digunakan dalam meneliti ini bebas dari T. canis atau infeksi cacing gastrointestinal gas lainnya sebelum percobaan. Meskipun tidak ada tanda klinis yang parah, seperti batuk atau dyspnea yang diamati pada anjing yang terinfeksi, tetapi eosinofilia, tingginya sel darah putih yang melawan penyakit, ditemukan meningkat selama infeksi. Selain berada di paru-paru, pada kondisi tertentu, T. canis dapat ditemukan di usus halus. T. canis memiliki siklus hidup yang kompleks. Selain menelan telur infeksius oleh host, larva dilepaskan dari telur di dalam usus di mana mereka menembus dinding usus dan bermigrasi ke hati, jantung, dan paru-paru. Larva menembus dinding alveola dan migrasi ke trakea dan faring, di mana mereka ditelan dan masuk ke usus untuk menyelesaikan perkembangannya menjadi cacing dewasa. Selanjutnya itu Trichomonas vaginalis, pathogenesis, symbiont interaction, and host cell immune response. Pada jurnal ini menjelaskan tentang parasit Trichomonas vaginalis atau TV yang menyebabkan infeksi menular seksual yang sangat umum. TV adalah patogen ekstraseluler yang melekat pada sel inang sebagai modus infeksi patogenesis. Parasit berinteraksi dengan sistem kekebalan tubuh dan mikrobiota vagina. Cara-cara patogenesis TV termasuk kerusakan pada jaringan tubuh pejamu yang dimediasi oleh pembunuhan parasit pada sel-sel pejamu, gangguan ekologi mikroba vagina pada keadaan mapan, dan menimbulkan peradangan dengan mengaktifkan respon imun pejamu. Gejala umum pada wanita yang terinfeksi adalah vaginitis dan keputihan. Namun, konsekuensi merugikan yang serius termasuk penyakit radang panggul, peningkatan resiko penularan HIV, dan peningkatan resiko kanker serviks ganas, dan dapat menyebabkan bayi lahir prematur. Infeksi ini dialami oleh perempuan, tetapi carrier dari infeksi ini adalah laki-laki. Virus ini menginfeksi vagina karena kondisi pH pada vagina. Kesimpulan, 5 jurnal yang telah kami bahas yakni mengenai parasit pada jurnal pertama
membahas tentang spesies panda raksasa yang terinfeksi parasit Bailissus caris scrodi. Selanjutnya, jurnal kedua, penyebab diare oleh parasit Cryptosporidium parvum. Kemudian jurnal ketiga, yaitu membahas tentang terjadinya infeksi parasit malaria murin. Kemudian jurnal yang keempat, yaitu membahas parasit Toxocarcanis pada anjing beagle. Dan yang terakhir, yaitu pada jurnal kelima, terkait terjadinya parasit Trichomonas vaginalis pada wanita yang salah satu faktor penyebabnya karena bergonta-ganti pasangan. Selanjutnya, pada kelima jurnal yang sudah kami bahas, terdapat beberapa kesamaan yang kami temukan, yaitu parasit ini menyebabkan timbulnya penyakit pada makhluk hidup atau host yang dijadikan sebagai inangnya. Kemudian selanjutnya, persamaan yang kami temukan yaitu terjadinya penyakit akibat parasit yang dapat menular pada makhluk hidup lain, kecuali pada jurnal ketiga, yakni parasit malaria murin yang merupakan penyakit tidak menular, seperti kanker, diabetes, dan lain-lain. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.